Generasi-generasi di masa depan bisa mengharapkan banyak temuan dan petualangan baru di tata surya. Manusia sudah bersiap-siap untuk meninggalkan planet tempat tinggal kita dan menjelajah dunia lain di luar sana. Beberapa mungkin akan tinggal dan bekerja di bulan dan Mars, seperti halnya para peneliti yang pergi ke stasiun khusus di Antartika. Kita juga sedang mengerjakan roket dan pesawat ruang angkasa yang sangat kuat. Beberapa di antaranya bahkan mungkin menggunakan teknologi futuristik seperti fusi atau mesin listrik yang sangat efisien. Itu artinya, keturunan kita mungkin hanya butuh beberapa minggu untuk mencapai Mars, bukannya berbulan-bulan menatap jendela pesawat ruang angkasa dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalan yang benar atau tersesat di tengah jalan. Mungkin mereka bisa mencapai tempat yang jauh, seperti sabuk Kuiper atau Pluto hanya dalam waktu 1 tahun. Tentu saja, Mars menjadi sangat menarik saat ini. Namun siapa yang tahu tahapan misi manusia yang akan kita saksikan selama hidup kita? Saat ini, NASA berencana untuk mengirim manusia ke Mars pada tahun 2030-an. Mengembangkan teknologi yang memadai dan membangun stasiun ruang angkasa di orbit bulan hanyalah beberapa tahap yang harus mereka lalui. Dan bahkan jika mereka berhasil mengirim orang ke planet merah, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka dapat bertahan hidup dan benar-benar tinggal di sana. Mudah-mudahan para astronot yang pergi ke sana bukanlah pecinta aktivitas luar ruangan, karena mereka harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam unit khusus karena kondisi di Mars sangat sulit. Tentu saja mereka akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan di dalam, tapi tidak ada toko atau tetangga yang bisa disinggahi saat mereka kehabisan gula atau entahlah, oksigen. Selagi kamu menonton video ini, NASA dan organisasi lain sedang dalam proses mengembangkan prototipe untuk habitat semacam itu. Kita harus bisa membangunnya dari sumber daya lokal seperti tanah Mars, sehingga kita bisa membawa lebih sedikit barang dari bumi. Dan mereka yang pergi ke sana juga akan bisa mengekstrak air dari tanah Mars, bersama dengan karbon dioksida yang nantinya bisa digunakan untuk memproduksi oksigen. Generasi mendatang akhirnya akan menyaksikan penemuan kehidupan di tempat lain di luar angkasa. Kehidupan mulai berkembang ketika kondisinya tepat, tapi kita masih belum tahu apa yang dibutuhkan organisme baru untuk bisa muncul. Tentu saja, organisme membutuhkan air dan bahan penyusun lainnya, tapi kita tidak tahu kondisi apa yang dibutuhkan sel-sel sederhana untuk berkembang lebih jauh dan tumbuh menjadi, katakanlah, seluruh peradaban. Sistem planet seperti yang kita miliki, dengan 4 planet berbatu, 4 planet es dan gas raksasa, serta sebuah celah asteroid jarang ditemukan. Jadi kita tidak punya contoh lain yang bisa kita pelajari. Agar kehidupan bisa berkembang, apakah perlu ada bulan besar yang menstabilkan kemiringan planet? Kita menganggapnya remeh, tapi hal-hal seperti itu bisa jadi merupakan salah satu alasan utama kita ada di sini. Dalam 50 tahun ke depan, kita mungkin akan menemukan bukti kehidupan di suatu tempat di luar planet kita. Ini tidak selalu berarti makhluk hijau kecil yang kita lihat di meme atau film. Bisa jadi ini lebih seperti petunjuk kehidupan, seperti bahan kimia atau proses tertentu yang memberitahu kita bahwa kehidupan ada atau pernah ada di sana. Anak-anak dari masa depan juga akan tahu lebih banyak tentang tahap awal alam semesta, atau mereka akan mengetahui objek-objek apa saja yang pertama kali muncul setelah Big Bang. Teleskop luar angkasa James Webb telah menunjukkan kepada kita galaksi-galaksi pertama yang lebih panas, lebih terang, lebih besar, dan lebih cepat dari yang kita duga. Selain itu, kita masih belum tahu mengapa ada lubang hitam supermasif di pusat hampir semua galaksi atau bagaimana galaksi-galaksi itu bisa tumbuh begitu cepat. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang energi gelap dan materi gelap. Kita percaya energi gelap mendorong galaksi-galaksi dan segala isinya untuk terpisah, sedangkan materi gelap menarik dan menyatukannya. Kedua materi inilah yang menyusun sekitar 95% alam semesta. Yang kita ketahui sejauh ini adalah bagaimana tarikan gravitasinya mempengaruhi materi biasa. Sulit membayangkan kita bisa mengenalnya lebih baik lagi. Tapi, sekitar 50 tahun yang lalu, ketika majalah astronomi didirikan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal-hal seperti energi gelap, semburan radio cepat, atau FRB, atau eksoplanet yang ada di mana-mana di alam semesta. Jadi, anak-anak di masa depan akan mengenal benda-benda kosmik yang bahkan tidak bisa kita bayangkan atau beri nama sekarang. Puluhan tahun dari sekarang, kita akan memiliki teleskop radio yang sangat besar yang ditempatkan di sisi bulan yang membelakangi bumi.
Teleskop ini akan membantu kita mendengarkan sinyal-sinyal luar angkasa tanpa gangguan dari sinyal-sinyal yang datang dari radio dan perangkat kita di bumi. Kita juga akan bisa mendengar sinyal pada frekuensi yang sangat rendah yang tidak bisa menembus lapisan terluar atmosfer kita saat ini. Teleskop ini akan berteknologi super tinggi dan sebagian besar dikendalikan oleh komputer. Semua yang ada di observatorium ini akan dilakukan dari jarak jauh. Dalam 10 tahun ke depan, akan ada perubahan besar pada teleskop radio di bumi. Teleskop-teleskop ini membantu kita mempelajari ruang angkasa dengan menggunakan gelombang radio. Saat ini, kita sudah memiliki teleskop radio yang sangat canggih, seperti Very Large Array yang dibuat pada tahun 1970-an. Ada juga 2 proyek baru yang sedang dibangun, satu di Australia dan Afrika Selatan dan satu lagi di Amerika Utara. Kedua teleskop ini merupakan teleskop super canggih yang akan meningkatkan permainan dalam menemukan hal-hal baru di ruang angkasa. Teleskop-teleskop ini akan selesai dibangun dalam waktu sekitar 50 tahun. Jadi kita masih bisa melihat hasil kerja mereka. Manusia semakin sukses meluncurkan benda-benda keluar angkasa, dan sepertinya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika kita mengirimkan teleskop semacam itu keluar angkasa. Tapi, cara terbaik adalah melakukannya hanya jika diperlukan, karena masih lebih mudah dan lebih murah untuk terus memperbarui teleskop di bumi. Juga akan ada perubahan pada sesuatu yang disebut gelombang gravitasi. Para astronom sangat senang ketika mereka mendeteksi beberapa gelombang ini datang dari luar angkasa. Tapi, dalam waktu sekitar 50 tahun, mereka memperkirakan akan ada ratusan sinyal seperti itu setiap minggunya yang berasal dari berbagai macam objek di luar angkasa. Saat ini, mereka belum bisa mendeteksi sinyal-sinyal tersebut karena belum punya teleskop super canggih seperti Cosmic Explorer dari LISA. Ketika kehidupan sebuah bintang masif berakhir, bintang tersebut akan meledak secara dramatis dalam sebuah supernova, dan ini merupakan peristiwa luar angkasa yang sangat dahsyat. Terakhir kali kita menyaksikan peristiwa ini di galaksi kita adalah hampir 400 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali, kita butuh lebih banyak lagi. Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang ukuran galaksi kita, seharusnya kita bisa menyaksikan peristiwa semacam itu setiap 50-100 tahun sekali. Kita tidak tahu kenapa kita selalu melewatkannya, tapi setidaknya generasi mendatang akan cukup beruntung bisa melihat pertunjukan luar angkasa ini. Namun, masa depan yang jauh di depan mungkin akan lebih dramatis dari semua ini. Dalam jutaan tahun ke depan, bintang-bintang raksasa yang sedang diamati para ilmuwan saat ini akan meledak dalam supernova yang dahsyat. Manusia di bumi akan bisa menyaksikannya. Tentu saja, orang-orang akan memutuskan untuk tinggal di rumah saja daripada melakukan perjalanan antar galaksi. Peristiwa ini akan membuat bumi seolah-olah memiliki 2 matahari karena supernova akan lebih terang dari bulan. Tapi ada kabar menyedihkan. Gerhana matahari akan berakhir dalam waktu 600 juta tahun lagi. Bulan bergerak sedikit menjauh dari bumi setiap tahunnya. Dan ratusan juta tahun dari sekarang, bulan akan menjadi terlalu kecil untuk menghalangi matahari. Dan inilah sesuatu yang bahkan tidak ingin disaksikan oleh para petualang sejati. Tabrakan galaksi. Saat ini, Bima Sakti dan galaksi tetangga kita, Andromeda, yang berjarak 2537 tahun cahaya, sedang bergerak melintasi ruang angkasa menuju satu sama lain. Keduanya akan bertemu dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Dan dari kekacauan itu, sebuah galaksi raksasa baru bernama Milkdromeda akan lahir. Ya, aku pasti sudah tidak ada saat itu.